Hai semuanya, hidup ini kadang mempertemukan kita dengan berbagai macam orang, dan sayangnya, tidak semua dari mereka punya niat baik. Ada tipe orang yang jago banget memainkan emosi, pikiran, dan bahkan situasi demi keuntungan pribadi. Mereka ini kita sebut manipulatif. Rasanya kadang bikin kepala pusing, hati dongkol, dan energi terkuras habis. Tapi tenang, kita punya cara untuk menghancurkan, atau lebih tepatnya, menetralkan kekuatan mereka supaya kita nggak lagi jadi korban. Dan ingat, menghancurkan di sini bukan berarti kita harus jadi jahat atau membalas dendam, tapi lebih ke arah menghancurkan pengaruh buruk mereka dalam hidup kita. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengenali mereka. Percuma, kita mau melawan kalau nggak tahu musuh kita siapa. Orang manipulatif itu biasanya punya ciri khas. Mereka seringkali bikin kita merasa bersalah, padahal kita nggak salah apa-apa. Contohnya, kamu lagi sibuk kerja, terus dia bilang, "Kamu kok gitu sih? Aku kan butuh ditemenin. Kamu nggak sayang aku ya?" Padahal jelas-jelas kamu lagi nggak bisa diganggu. Atau mereka suka memutarbalikkan fakta. Kamu bilang A, nanti dia bilang, kamu bilang B. Terus kalau kamu protes, dia malah balik nuduh kamu yang nggak ngerti. Gaslighting, istilahnya. Mereka juga sering jadi korban, seolah-olah hidupnya paling menderita, dan semua orang harus kasihan sama dia. Pokoknya, kalau ada orang yang bikin kamu sering merasa bingung, bersalah, marah tanpa sebab yang jelas, atau energi kamu habis setiap kali habis ketemu dia, besar kemungkinan dia manipulatif. Perhatikan pola perilakunya, bukan cuma satu kejadian, tapi berulang kali. Kalau kamu sudah bisa mengidentifikasi, itu sudah setengah jalan. Setelah kamu mengenali, langkah selanjutnya adalah menetapkan batasan yang jelas dan tegas. Ini ibarat membangun tembok tinggi antara kamu dan pengaruh buruk mereka. Orang manipulatif itu jago banget menembus batasan. Bahkan yang tadinya nggak ada, jadi dia ciptakan untuk dia tembus. Jadi, kamu harus punya batasan yang kuat. Misalnya, kalau dia suka telepon kamu jam 2 pagi, cuma buat curhat hal nggak penting, bilang, "Maaf ya, aku nggak bisa terima telepon di atas jam 10 malam. Aku butuh istirahat." Kalau dia memaksakan kehendak, kamu harus tetap pada keputusanmu. Jangan goyah. Awalnya mungkin akan sulit. Dia akan mencoba berbagai cara untuk membuatmu merasa bersalah atau melanggar batasan itu. Dia mungkin akan bilang, "Kamu egois, tidak peduli," atau berbagai tuduhan lain. Tapi kamu harus tetap teguh. Ingat, batasan itu untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu punya hak untuk melindungi kesehatan mental dan fisikmu. Kemudian, kurangi interaksi dengan mereka. Iya, ini mungkin terdengar kejam, tapi ini penting untuk kesehatan mentalmu. Kalau kamu tahu ada orang yang selalu bikin kamu merasa buruk, kenapa harus terus-menerus berinteraksi dengan dia? Jika memungkinkan, hindari dia sepenuhnya. Kalau tidak memungkinkan karena dia rekan kerja atau anggota keluarga, kurangi interaksi seminimal mungkin. Jangan memulai percakapan yang tidak perlu, hindari tempat-tempat di mana dia sering berada, dan batasi topik pembicaraan hanya pada hal-hal yang benar-benar esensial. Jika dia mencoba menarikmu ke dalam drama atau percakapan yang manipulatif, alihkan topik atau akhiri percakapan dengan sopan. Ingat, kamu tidak wajib terlibat dalam setiap drama yang dia ciptakan. Lalu, jangan tunjukkan reaksi emosional yang berlebihan. Ini adalah salah satu kunci untuk menghancurkan kekuatan mereka. Orang manipulatif itu seringkali mencari reaksi. Mereka senang melihat kamu marah, sedih, atau frustrasi karena itu menunjukkan bahwa mereka punya kendali atas emosimu. Semakin kamu bereaksi, semakin mereka merasa berhasil. Jadi, ketika mereka mencoba memprovokasimu, tetaplah tenang. Jaga ekspresi wajahmu datar, nada bicaramu stabil, dan jangan biarkan mereka melihat bahwa
kamu terpengaruh. Ini bukan berarti kamu harus jadi robot, tapi lebih ke arah mengendalikan responsmu. Berikan respons yang singkat, logis, dan tidak emosional. Misalnya, kalau dia mencoba membuatmu marah dengan perkataan pedas, kamu cukup bilang, "Saya mengerti pendapat Anda," lalu alihkan perhatian. Ini akan membuat mereka bingung karena target mereka tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Penting juga untuk tidak memvalidasi apa yang mereka katakan atau lakukan. Orang manipulatif seringkali membangun narasi palsu tentang diri mereka sendiri atau tentang situasi tertentu. Mereka mungkin bercerita tentang betapa menderitanya mereka atau betapa jahatnya orang lain kepada mereka. Jangan pernah mengiyakan atau bahkan mengangguk setuju dengan cerita-cerita ini jika kamu tahu itu tidak benar. Kamu tidak perlu berdebat atau membantah. Cukup jangan berikan persetujuanmu. Jika kamu merasa terpaksa menanggapi, katakan sesuatu yang netral seperti, "Oh, begitu," atau "Saya paham." Ini tidak memberikan dukungan pada kebohongan mereka, tapi juga tidak memancing perdebatan. Selain itu, bangun lingkaran pertemanan dan dukungan yang sehat. Salah satu taktik orang manipulatif adalah mengisolasi korbannya dari orang-orang yang peduli. Mereka ingin kamu hanya bergantung pada mereka. Jadi, lawan taktik ini dengan membangun hubungan yang kuat dengan teman-teman dan keluarga yang positif. Ceritakan apa yang kamu alami kepada orang-orang yang kamu percaya. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda, dukungan emosional, dan bahkan kekuatan untuk menjauh dari si manipulator. Lingkungan sosial yang sehat adalah benteng pertahanan terbaikmu. Selanjutnya, fokus pada dirimu sendiri. Orang manipulatif itu seringkali membuatmu merasa harus bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka atau bahkan atas masalah mereka. Ini adalah beban yang sangat berat dan tidak adil. Kamu harus berhenti memikul beban itu. Fokuslah pada kebahagiaan dan kesejahteraanmu sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu suka, kembangkan hobimu, dan habiskan waktu dengan orang-orang yang membuatmu merasa baik. Ketika kamu kuat secara mental dan emosional, kamu akan lebih sulit digoyangkan oleh taktik manipulatif. Prioritaskan dirimu sendiri, karena kamu berhak untuk bahagia dan tenang. Belajar untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ini adalah keterampilan yang sangat penting. Orang manipulatif seringkali mengeksploitasi keinginan kita untuk menyenangkan orang lain atau rasa tidak enak hati kita. Mereka akan meminta berbagai hal, dan seringkali permintaan itu tidak masuk akal atau merugikanmu. Kamu harus belajar untuk menolak tanpa merasa bersalah. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan atau reaksi mereka. Jika kamu berkata tidak dan mereka marah atau kecewa, itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Latih dirimu untuk mengucapkan tidak dengan tegas dan jelas, tanpa perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Cukup, tidak, saya tidak bisa, atau tidak, saya tidak mau. Terakhir, jika semua cara di atas sudah dicoba dan tidak membuahkan hasil, atau jika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang sangat toksik, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor bisa memberikan strategi yang lebih spesifik, membantumu memproses emosi yang rumit, dan bahkan membantumu merencanakan jalan keluar dari situasi yang sulit. Terkadang, kita butuh sudut pandang dari luar dan dukungan dari ahli untuk bisa benar-benar bebas dari cengkeraman orang manipulatif. Menghancurkan orang yang manipulatif, seperti yang sudah dijelaskan, bukan berarti kita menjadi jahat. Ini lebih kepada menghancurkan kekuatan mereka atas dirimu. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidupmu, emosimu, dan kebahagiaanmu. Proses ini mungkin tidak mudah dan butuh waktu, tapi hasilnya akan sangat berharga. Kamu akan merasa lebih bebas, lebih tenang, dan lebih kuat. Ingat,
Kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan hormat, dan kamu punya kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri dari orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan darimu.